kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Hasilnya identik. Fitnah keji ijazah palsu Pak Jokowi berujung maut. Tak bisa membuktikan Roy Suryo, Tifa dan Rismon terancam 6 tahun penjara. Takut kabur. Polisi gerak cepat lakukan penyidikan. Roy Suryo gemetar ketakutan. Justru Barreskrim kita apresiasi dulu ya dengan hasil hari ini. Mengikuti saran saya untuk menyampaikan tahap-tahapnya. Tapi ini kan baru disampaikan tahap-tahapnya. Ada uji tinta, uji kertas, hasilnya belum. Tintanya apa, kertasnya apa, dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya, yang mengatakan ini belum final. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Satu lagi paling penting Mas, apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Ya itu menurut Pak Roy Suryo dan kawan kita harus hormati bahwa akan berujung sampai pengadilan ya memang itu yang terbaik. Jadi kan jadi pertanyaan apakah ya yang ingin dicapai oleh Roy Suryo, apakah mau melihat ijazahnya atau ada motif lain? Dan kalau memang mekanisme di pengadilan ya silakan ke pengadilan. Ya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum. Isu liar mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat ramai di ruang publik, kini berubah arah menjadi perkara hukum serius. 3 tokoh yang selama ini kerap menyuarakan tuduhan tersebut, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan seorang akademisi bernama Rismon, secara resmi ditetapkan sebagai terlapor atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Pihak kepolisian menyebut bahwa ketiganya diduga kuat melanggar pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, serta pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur soal penyebaran hoaks. Ancaman hukuman maksimal yang dapat dikenakan kepada mereka mencapai 6 tahun penjara. Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan sejumlah elemen hukum yang merasa tuduhan tersebut telah melampaui batas kewajaran. Dalam pernyataan resminya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Agus Supriyanto menyebut bahwa langkah penyidikan dipercepat karena ada indikasi para terlapor berupaya menghindari proses hukum. Kami mendapati adanya sinyal dari lingkungan sekitar bahwa setidaknya satu dari terlapor mulai menunjukkan gelagat ingin menghindar. Oleh karena itu, kami tingkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dan mengeluarkan surat pemanggilan secara resmi. Jelasnya dalam konferensi pers pagi tadi di Mabes Polri. Saat dikonfirmasi, Roy Suryo yang dikenal sebagai mantan Menpora dan pakar telematika enggan memberikan komentar kepada awak media. Ia tampak meninggalkan rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan pengawalan ketat dan ekspresi tegang. Sementara itu, Dr. Tifa yang selama ini vokal dalam berbagai pernyataan politik, memilih tidak hadir dalam pemanggilan pertama penyidik, dan melalui kuasa hukumnya meminta penjadwalan ulang. Rismon, yang dikenal sebagai dosen dari sebuah perguruan tinggi swasta, justru memilih jalur hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dokumen permohonannya, tim kuasa hukum menyatakan bahwa penetapan status terlapor cacat prosedur karena belum ada pembuktian sah atas unsur kesengajaan menyebarkan berita bohong. Kasus ini menuai perhatian luas dari publik dan para ahli hukum. Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Andika Surya, menyebut bahwa perkara ini adalah preseden penting bagi penegakan hukum di era demokrasi digital. Kita tidak bisa membiarkan narasi fitnah dan disinformasi dibiarkan berkembang tanpa pertanggungjawaban. Tuduhan kepada kepala negara, tanpa dasar kuat dan tanpa bukti valid, bukan hanya berbahaya secara hukum,
tapi juga menggerus kepercayaan publik pada institusi negara, jelas Profesor Andika. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo sendiri, melalui Menteri Sekretaris Negara, menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengambil langkah hukum pribadi dan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum. Pak Presiden ingin menunjukkan bahwa hukum harus berjalan dengan adil dan tidak memihak. Siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab, ujar Pratikno, Mensesnek. Masyarakat pun kini menanti sejauh mana keberanian aparat dalam menuntaskan kasus ini. Apakah penyebaran hoaks kepada Presiden bisa menjadi titik balik dalam penegakan hukum siber di Indonesia? Atau justru kembali menjadi kasus yang menguap tanpa ujung? Satu hal yang pasti, publik berharap bahwa demokrasi yang sehat tidak memberi ruang bagi fitnah untuk berkembang tanpa batas. Dan kali ini, hukum diuji apakah benar-benar bisa menjadi panglima. Terkait hal ini entah apa yang mendasari sikap Roy Suryo hingga begitu gigih menyuarakan tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo. Banyak pihak menilai, kebencian yang bersangkutan terhadap Jokowi sudah bukan lagi soal kritik, tetapi tampak seperti sentimen personal yang mendarah daging. Hal ini dinilai semakin irasional, mengingat Universitas Gadjah Mada, UGM, institusi tempat Jokowi mengenyam pendidikan, sudah secara resmi menyatakan keaslian ijazah Presiden. Namun, alih-alih menerima fakta yang telah diverifikasi, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon justru menunjukkan kepanikan setelah penyidik mulai mengusut kasus ini secara serius. Mereka bertiga bahkan mulai melontarkan tudingan terhadap aparat penegak hukum, menyebut polisi tidak netral dan menyebut proses hukum sebagai bentuk intervensi. Tuduhan terhadap Jokowi kini berubah menjadi upaya untuk membingkai penegakan hukum sebagai ancaman terhadap demokrasi. Dalam pernyataan publik, Dr. Tifa dan Rismon kini berlindung di balik jargon kebebasan berpendapat, sebuah pembelaan yang dinilai banyak kalangan sebagai tidak relevan karena narasi yang mereka sebarkan telah melampaui batas kritik. Dulu mereka lantang dan garang mengumbar tudingan kemana-mana, sekarang justru bersembunyi di balik klaim demokrasi. Komentar seorang netizen yang viral di media sosial, yang membuat publik semakin geram, menurut pantauan media sosial, adalah sikap para terlapor yang terkesan tidak merasa bersalah. Padahal narasi yang mereka bangun tidak hanya menargetkan Presiden secara pribadi, tetapi juga keluarga besarnya, dengan cara yang dinilai sangat kejam dan merusak reputasi tanpa bukti. Di media sosial, tagar seperti tangkap Roy Suryo dan proses Tifa Rismon menjadi trending. Banyak netizen menilai bahwa sudah saatnya hukum ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu. Beberapa komentar yang menyuarakan ketidaksabaran publik terhadap proses ini bahkan menyarankan agar ketiga tokoh tersebut segera diamankan demi menjaga ketertiban. Mereka bukan hanya sekali dua kali menyerang Pak Jokowi. Ini sudah sistematis. Negara jangan tunduk oleh orang-orang seperti ini, tulis akun Rakyat Bicara di X, sebelumnya Twitter, yang mendapat ribuan retweet. Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Dr. Mulyono Santoso, menyebut bahwa kebebasan berpendapat bukanlah tameng untuk menyebarkan hoaks. Yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini bukan kritik. Ini tuduhan yang merusak reputasi seseorang tanpa dasar. Itu sudah masuk wilayah pidana, bukan opini. Ia menambahkan, negara demokratis justru menegakkan hukum untuk membedakan antara kritik yang sah dan fitnah yang merusak. Suara publik semakin nyaring meminta ketegasan dari kepolisian. Masyarakat menilai bahwa tindakan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon telah melewati batas-batas norma kewajaran dalam menyampaikan pendapat. Banyak yang menilai mereka tidak sedang menyuarakan aspirasi, tetapi melakukan propaganda personal dengan muatan kebencian. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi presiden buruk bagi demokrasi. Orang bebas memfitnah lalu mengaku sedang menyampaikan opini. Ini bukan kebebasan, ini anarki informasi, kata aktivis literasi digital, Indra Wibowo. Kini, publik menanti bagaimana keberanian aparat hukum menuntaskan kasus ini. Apakah benar hukum berlaku setara bagi siapapun yang bersalah, tanpa melihat status sosial atau kedekatan politik?